Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Varianto dengan NIM 1925041004. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Saya berasal dari angkatan 2019. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah belajar dan pembelajaran. Saya harap teman-teman dapat menyimak materi yang saya jelaskan dengan jelas dan baik. Baik, langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya. Konsep belajar dan pembelajaran. 1. Hakikat belajar. Belajar yaitu suatu kegiatan di mana seseorang membuat atau menghasilkan sesuatu yang baru, baik dari segi afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang kedua, hakikat pembelajaran. Pembelajaran yaitu suatu kegiatan yang dilakukan agar proses belajar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Adapun pengertian belajar yaitu belajar adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya. Belajar merupakan suatu aktivitas atau pengalaman yang menghasilkan perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang bersifat penambahan maupun pengurangan yang tentunya tidak dikehendaki. Belajar mempunyai manfaat bagi individu itu sendiri maupun bagi masyarakat lingkungannya. Bagi individu, kemampuan untuk belajar secara terus-menerus akan memberikan sumbangan terhadap perkembangan kualitas hidup. Sedangkan masyarakat, belajar mempunyai peran yang sangat vital dalam mentransfer budaya dan nilai moral serta pengetahuan dari generasi ke generasi. Dalam dunia pendidikan, khususnya pengajaran, belajar merupakan kegiatan esensial yang terkait dengan berbagai faktor yang dapat memberikan perubahan pada siswa. Faktor siswa, guru, serta faktor lingkungan secara menyeluruh merupakan faktor-faktor yang berpengaruh. Jadi, belajar dapat diartikan sebagai proses mendapatkan pengetahuan dengan membaca dan menggunakan pengalaman sebagai pengetahuan yang mampu merubah perilaku dan individu yang berupa kemampuan atau kompetensi dan keterampilan atau skills dan sikap atau attitudes. Kemudian, jenis-jenis pembelajaran. Adapun jenis-jenis pembelajaran yaitu yang pertama, belajar bagian. Umumnya, belajar bagian dilakukan oleh seseorang bila dihadapkan pada materi belajar yang bersifat luas atau ekstensif. Misal, mempelajari gerak-gerak motorik seperti bermain silat, individu memecah seluruh materi pelajaran menjadi bagian-bagian yang satu sama lain berdiri sendiri. Lawan cara belajar bagian adalah belajar global. 2. Belajar dengan wawasan. Teori wawasan merupakan proses mereorganisasikan pola-pola tingkah laku yang telah terbentuk menjadi suatu tingkah laku yang ada hubungannya dengan penyelesaian persoalan. Wawasan merupakan kreasi dan rencana penyelesaian atau metaprogram yang mengontrol rencana-rencana subordinasi lain atau pola tingkah laku yang telah terbentuk. 3. Belajar diskriminatif. Belajar diskriminatif diartikan sebagai suatu usaha untuk memilih beberapa sifat situasi atau stimulus dan kemudian menjadikannya sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Dengan pengertian ini, maka dalam bereksperimen, subjek diminta untuk merespons secara berbeda-beda terhadap stimulus yang berlainan. 4. Belajar global atau keseluruhan. Bahan pelajaran yang dipelajari secara keseluruhan berulang sampai pelajar menguasainya. Lawannya adalah belajar bagian. Metode belajar global sering disebut dengan metode Gestalt. 5. Belajar insidental. Konsep ini bertentangan dengan anggapan bahwa belajar itu selalu berarah atau tujuan atau intensional. Belajar insidental bila tidak ada instruksi atau petunjuk yang memberikan pada individu mengenai materi belajar yang akan diujikan. 6. Belajar instrumental. Belajar instrumental, reaksi siswa yang diperlihatkan diikuti oleh tanda-tanda yang mengarah pada apakah siswa tersebut akan mendapat hadiah, hukuman, berhasil, atau gagal.
Cepat atau lambatnya seseorang belajar dapat diatur dengan jalannya memberikan penguatan atas dasar tingkat-tingkat kebutuhan. Salah satu bentuk belajar instrumental adalah pembentukan tingkah laku. 7. Belajar intensional. Belajar dalam arah tujuan merupakan lawan belajar insidental. Konsep belajar intensional beranggapan bahwa belajar itu selalu berarah tujuan. 8. Belajar laten. Belajar laten, perubahan-perubahan tingkah laku yang terlihat tidak terjadi secara segera atau laten. 9. Yaitu belajar mental. Perubahan tingkah laku yang terjadi tidak nyata terlihat, melainkan hanya berupa perubahan proses kognitif karena ada bahan yang dipelajari. 10. Belajar produktif. Belajar produktif sebagai belajar dengan transfer yang maksimum. Belajar dikatakan produktif bila individu mampu mentransfer individu menyelesaikan suatu persoalan dalam satu situasi ke situasi lain. Yang terakhir yaitu belajar verbal. Belajar mengenai materi verbal melalui latihan dan ingatan. Baiklah, sekarang kita melangkah ke materi selanjutnya yaitu pembelajaran. Jadi, pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Pembelajaran atau learning didefinisikan sebagai pengaruh permanen atas tingkah laku, pengetahuan dan keterampilan berpikir yang diperoleh melalui pengalaman. Pembelajaran melibatkan perilaku akademik dan non-akademik. Pembelajaran berlangsung di sekolah dan di mana saja di seputar dunia anak. Selanjutnya yaitu pendekatan utama dalam pembelajaran dikelompokkan menjadi pendekatan kognitif dan behavioral. Yang pertama, behaviorisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang dapat diamati, bukan dengan proses mental. Menurut kaum behavioris, perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan bisa dilihat secara langsung. Anak membuat poster, guru tersenyum pada anak, dan sebagainya. Selanjutnya, kognitif. Ada 4 pendekatan kognitif untuk pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan kognitif sosial yang menekankan bagaimana faktor perilaku lingkungan dan orang atau kognitif saling berinteraksi mempengaruhi proses pembelajaran. Selanjutnya, pemrosesan informasi kognitif menitikberatkan pada bagaimana anak memproses informasi melalui perhatian ingatan, pemikiran, dan proses kognitif lainnya. Yang ketiga yaitu konstruktivis kognitif menekankan pada konstruksi kognitif terhadap pengetahuan dan pengamanan. Selanjutnya yaitu konstruktivis sosial, fokus pada kolaborasi dengan orang lain untuk menghasilkan pengetahuan dan pemahaman. Keempat, pendekatan kognitif ditambah dengan pendekatan behavioral, berarti ada 5 pendekatan utama dalam pembelajaran yang menunjang pemahaman tentang bagaimana anak belajar. Baiklah, kita melangkah kepada materi selanjutnya yaitu model pembelajaran berdasarkan Permendikbud dalam K13. Yang pertama yaitu sintak model discovery learning. Yang pertama pemberian rangsangan atau stimulasi. Yang kedua pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga pengumpulan data. Dan keempat pembuktian. Serta kelima menarik kesimpulan. Yang kedua, sintak model inquiry learning. Yang pertama, orientasi masalah. Yang kedua, pengumpulan data dan verifikasi. Yang ketiga, pengumpulan data melalui eksperimen. Yang keempat, pengorganisasian dan formulasi eksplanasi. Yang kelima, analisis proses inquiry. Yang ketiga, yaitu sintak model project-based learning. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menetapkan masalah melalui berpikir tentang masalah dan menyeleksi informasi-informasi yang relevan. Yang ketiga yaitu mengembangkan solusi melalui pengidentifikasi alternatif, tukar pikiran, dan mengecek perbedaan pandang. Yang keempat yaitu melakukan identifikasi strategis. Yang kelima yaitu melihat ulang dan mengevaluasi pengaruh-pengaruh dari solusi yang dilakukan. Yang keempat yaitu sintak model problem-based learning. Yang pertama yaitu penentuan atau pernyataan mendasar. Yang kedua mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga menyusun jadwal. Yang keempat memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Yang kelima menguji hasil. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman.
Baiklah, kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu konsep teori belajar. Menurut teori belajar menunjukkan adanya yaitu pengertian belajar sebagai suatu proses berfokus pada apa yang terjadi ketika belajar berlangsung. Teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana orang dan hewan belajar, sehingga proses membantu kita memahami proses yang kompleks dalam pembelajaran. Adapun macam-macam teori pembelajaran, yaitu teori belajar behaviorisme hanya berfokus pada objek atau aspek yang diamati. Teori behavioristik, sebuah teori dicetuskan oleh Genk dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Yang kedua yaitu teori belajar kognitivisme. Model ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pembelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme. Konstruksi berarti bersifat membangun dalam konteks filsafat pendidikan. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran konseptual, yakni bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekoyong-koyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengonstruksi pengetahuan dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Dengan teori konstruktivisme, siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan. Siswa akan lebih paham karena mereka terlibat langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasikannya dalam semua situasi. Selain itu, siswa terlibat secara langsung dengan aktif. Mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Baiklah, kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran. Perhatian dan motivasi. Dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Kalau peserta didik mempunyai perhatian yang besar mengenai apa yang dipelajari, peserta didik dapat menerima dan memilih stimuli yang relevan untuk diproses lebih lanjut di antara sekian banyak stimuli dari luar. Perhatian dapat membuat peserta didik untuk mengarahkan diri pada tugas yang diberikan, melihat masalah-masalah yang akan diberikan, memilih, dan memberikan fokus pada masalah yang harus diselesaikan. Di samping perhatian, motivasi mempunyai peran penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat terhadap suatu bidang studi tertentu cenderung tertarik pada perhatian, dan dengan demikian timbul motivasi untuk mempelajarinya. Motivasi dapat diartikan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Adanya atau tidaknya motivasi dalam diri peserta didik dapat diamati dari observasi tingkah lakunya. Apabila peserta didik mempunyai motivasi, maka akan terjadi A. Bersungguh-sungguh menunjukkan rasa minat, mempunyai perhatian, dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut serta dalam kegiatan belajar. Selanjutnya berusaha keras dan memberikan waktu yang cukup keras untuk melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya terus bekerja sampai tugas-tugas tersebut terselesaikan. Selanjutnya yaitu keaktifan. John Dewey mengemukakan bahwa belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri, maka inisiatif harus datang dari dirinya sendiri. Guru hanya sebagai pembimbing dan pengarah. Menurut teori kognitif, belajar menunjukkan adanya jiwa yang aktif, jiwa mengolah informasi yang kita terima, tidak hanya menyimpan saja dan tanpa mengadakan transformasi. Menurut teori ini, anak memiliki sifat aktif,
konstruktif, dan mampu merencanakan sesuatu. Anak mampu mencari sesuatu dan menemukan dan menggunakannya pengetahuan yang telah diperolehnya. Dalam proses belajar, siswa harus menampakkan keaktifan. Keaktifan itu dapat berupa kegiatan fisik yang mudah diamati maupun kegiatan psikis yang sulit diamati. Kegiatan fisik bisa berupa membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan, dan sebagainya. Kegiatan psikis misalnya menggunakan pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi, membandingkan sesuatu konsep dengan yang lain, dan menyimpulkan hasil. Selanjutnya yaitu keterlibatan langsung atau pengalaman. Belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar adalah mengalami dan tidak bisa dilimpahkan pada orang lain. Dalam belajar efektif adalah melalui pengalaman yang langsung. Siswa tidak hanya mengamati, tetapi ia harus juga menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Dalam konteks ini, siswa belajar sambil bekerja, karena dengan bekerja, mereka memperoleh pengetahuan, pemahaman, pengalaman, serta dapat mengembangkan keterampilan yang bermakna untuk hidup di masyarakat. Pembelajaran itu akan lebih bermakna jika siswa mengalami sendiri apa yang dipelajarinya, bukan mengetahui dari informasi yang disampaikan guru. Modus pengalaman belajar yaitu 10% dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat, 50% dari apa yang kita lihat dan dengar, 70% dari apa yang kita katakan, dan 90% dari apa yang kita katakan dan lakukan. Hal ini ada kaitannya dengan pendapat seorang filosofi Cina, Confucius, bahwa apa yang saya dengar, saya lupa, apa yang saya lihat, saya ingat, dan apa yang saya lakukan, saya paham. Dari kata-kata bijak ini, kita dapat mengetahui betapa pentingnya keterlibatan langsung dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengulangan dan tantangan. Yang pertama yaitu pengulangan. Dalam proses pembelajaran, semakin sering materi pelajaran diulangi, maka semakin ingat dan melekat pelajaran itu dalam diri seseorang. Mengulang besar pengaruhnya dalam belajar, karena dengan adanya pengulangan, bahan yang belum begitu dikuasai serta mudah terlupakan akan tetap tertanam dalam otak seseorang. Selanjutnya itu tantangan. Menurut teori ini, belajar adalah berusaha mengatasi hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan, agar pada diri anak timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka bahan pelajaran harus menentang. Tantangan yang dihadapi membuat siswa bersemangat untuk mengatasinya. Bahan pelajaran yang baru, yang banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya. Penggunaan metode eksperimen, inquiry, discovery, juga memberikan tantangan bagi siswa untuk belajar secara lebih giat dan sungguh-sungguh. Selanjutnya yaitu penguatan dan perbedaan individual. Selanjutnya, siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Apabila hasilnya baik, akan menjadi balikan yang menyenangkan dan berpengaruh bagi usaha belajar selanjutnya. Namun, dorongan belajar itu tidak saja dari penguatan yang menyenangkan, tetapi juga yang tidak menyenangkan ataupun adanya penguatan positif maupun negatif dapat memperkuat pelajaran. Selanjutnya itu perbedaan individual. Perbedaan individual ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. Karenanya, perbedaan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya pembelajaran. Sistem pendidikan klasik kurang memperhatikan masalah perbedaan individual. Umumnya, pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan melihat siswa sebagai individu dengan kemampuan rata-rata, kebiasaan yang kurang lebih sama, demikian pula dengan pengetahuannya. Baiklah, kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu pembelajaran kooperatif. Pengertian. Pembelajaran kooperatif secara etimologi mempunyai arti belajar bersama antara dua orang atau lebih. Sedangkan dalam artian yang lebih luas memiliki definisi yang antara lain adalah belajar bersama yang melibatkan antara 4-5 orang yang bekerja sama menuju kelompok kerja di mana tiap anggota bertanggung jawab secara individu sebagai bagian dari hasil yang tak akan bisa dicapai tanpa adanya kerjasama antar kelompok. Dengan kata lain, anggota kelompok saling tergantung secara positif. Kerjasama yang dilandasi dengan
pemikiran studi sosial yang diwujudkan dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan CL merupakan pemikiran yang sangat penting dalam pendidikan, khususnya pada materi ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Dengan demikian, maka mata pelajaran IPS yang memiliki kaitan erat dengan berbagai disiplin ilmu tentunya memiliki peranan yang cukup penting dalam membentuk individu yang mampu berpartisipasi dan memberikan sumbangan pada komunitasnya, masyarakat, dan bangsa, di mana peningkatan kelangsungan hidup, kemajuan, dan peningkatan pribadi terbentuk. Tanpa adanya kerjasama yang efektif dengan orang lain, maka hal tersebut tentunya akan sulit diwujudkan. Suatu komunitas masyarakat dan bangsa tidak dapat eksis berlangsung lama kecuali apabila individu-individu tidak memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya orang kehilangan pekerjaan dan gagal dalam berkarya karena kurang memiliki kemampuan interpersonal skill atau kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu, maka para guru memiliki tanggung jawab dalam membantu peserta didik untuk memperoleh kemampuan berpartisipasi dan bekerja sama secara efektif di dalam setting sosial dan masyarakat. Tanggung jawab tersebut akan dapat terlaksana dengan efektif apabila para guru, khususnya guru yang memegang materi IPS, menerapkan proses pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran kooperatif atau cooperative learning atau CL. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran kooperatif. 1. Peserta didik bekerja dalam secara kelompok kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. Selanjutnya, kelompok dibentuk dari peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya, bila mana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin berbeda-beda serta mereka yang berkebutuhan khusus. Yang terakhir yaitu penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu. Selanjutnya yaitu tujuan kooperatif. Yang pertama yaitu hasil belajar akademik. Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja peserta didik dalam tugas-tugas akademik. Banyak ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu peserta didik dalam konsep yang sulit. 2 yaitu penerimaan terhadap perbedaan individu. Efek penting yang kedua adalah penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan tidak kemampuan. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan sosial. Model pembelajaran kooperatif bertujuan mengajarkan kepada peserta didik keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran kooperatif. Terdapat 4 prinsip pembelajaran kooperatif, yaitu 1. Prinsip ketergantungan positif. Dalam pembelajaran kelompok, keberhasilan atau penyelesaian tugas sangat tergantung kepada usaha yang dilakukan setiap anggota kelompoknya. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip yang pertama. Karena keberhasilan kelompok tergantung pada setiap anggotanya, maka setiap anggota harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Yang ketiga yaitu interaksi atau tatap muka antar anggota kelompok. Pembelajaran kooperatif memberi ruang dan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, saling memberikan informasi, dan saling membelajarkan. Interaksi tatap muka akan memberikan pengalaman yang berharga kepada setiap anggota kelompok untuk bekerja sama, menghargai setiap perbedaan, memanfaatkan kelebihan masing-masing anggota, dan mengisi kekurangan masing-masing. Keempat yaitu partisipasi dan komunikasi. Pembelajaran kooperatif melatih peserta didik untuk dapat mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat kelak. Oleh karena itu, sebelum melakukan pembelajaran, guru perlu membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya yaitu prosedur strategi pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama menetapkan tujuan pembelajaran, aktivitas, dan penghargaan, yaitu membuat keputusan sejak awal tentang tujuan pembelajaran dan jenis aktivitas yang sesuai dengan mereka. Keputusan harus dibuat tentang apakah tujuan pembelajaran diambil dari domain kognitif, afektif, atau domain psikomotor. Tugas lain adalah menanyakan sikap atau keahlian yang diperlukan untuk bekerja sama untuk tujuan bersama kelompok. Penghargaan itu sendiri perlu untuk dipilih. Kebanyakan guru lebih suka memilih penghargaan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan ekspektasi kelompok. Yang kedua itu komposisi kelompok, merupakan bentuk praktek yang baik untuk membentuk kelompok yang terdiri dari seorang peserta didik yang kemampuan di atas rata-rata, 2-4 peserta didik dengan kemampuan rata-rata seorang peserta pendidik dengan kemampuan di bawah rata-rata, atau anak dengan berkebutuhan khusus. Yang ketiga yaitu kerjasama afektif,
yaitu dengan cara menjelaskan kepada peserta didik bagaimana cara anggota kelompok harus bekerja sama antara satu individu dengan individu yang lainnya. Prosedur untuk bekerja sama yang efektif harus dibuat secara eksplisit. Kolaborasi di antara peserta didik vital untuk kesuksesan prosedur ini. 4. Yaitu perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Guru harus memberikan penjelasan secara tegas tentang apa yang diterima dan apa yang tidak diterima dalam kelompok, dan menetapkan peraturan untuk memfungsikan masing-masing kelompok dengan tepat sebelum kelompok mulai mengerjakan tugasnya. Yang kelima yaitu periode percobaan dan umpan balik. Guru harus memberikan umpan balik kepada kelompok tentang kualitas kelompok dan kinerja individu. Penting bagi individu untuk menerima umpan balik sejak awal. 6. Yaitu bantuan dari guru kepada peserta didik. Yang ketujuh, melakukan evaluasi. Guru harus melakukan evaluasi tentang prosedur pembelajaran kooperatif learning. Kebanyakan guru ingin memberikan pertanyaan lebih tepat atau teliti tentang evaluasi. Kualitas hasil dan jumlah waktu yang diperlukan untuk pembentukan kelompok harus dipertimbangkan. Penelitian yang pengalaman praksis cenderung menunjukkan bahwa guru pada umumnya mendukung metode ini dan bahwa hasil pembelajaran menjustifikasi penggunaan mereka. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu keunggulan. Banyak pihak yang mengklaim bahwa bekerja sama mempunyai keuntungan atas persaingan dalam situasi atau situasi belajar. Yang dua yaitu kelemahan. Di samping keunggulan, belajar kooperatif sebagaimana juga ada beberapa kelemahan, yaitu butuh waktu yang lama untuk memahami filosofi belajar secara kooperatif dan butuh waktu yang lama untuk mengembangkan kesadaran kelompok. Kita melangkah ke materi selanjutnya. Konsep pembelajaran berbasis kontekstual. Yang pertama yaitu konsep pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kemampuan hidup mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Untuk memperkuat pengalaman belajar peserta didik, diperlukan pembelajaran yang lebih baik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan, mencoba, dan mengalami sendiri, dan bukan sekedar sebagai pendengar yang pasif sebagaimana penerima pengajar. Bukan transformasi pengetahuan dari guru kepada peserta didik dengan menghafal sejumlah konsep-konsep yang dimilikinya seperti terlepas dari kehidupan nyata, akan tetapi lebih ditekankan pada upaya memfasilitasi peserta didik untuk mencari kemampuan untuk bisa hidup dari apa yang dipelajarinya. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sementara peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas sedikit demi sedikit dari proses mengkonstruksi sendiri sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat. Yang kedua yaitu karakteristik pembelajaran kontekstual. Yang pertama, melakukan hubungan yang bermakna. Peserta didik dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual, orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja sama dalam kelompok, dan orang yang dapat belajar sambil berbuat. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan yang signifikan. Peserta didik membuat hubungan-hubungan antara madrasah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata sebagai pelaku bisnis dan sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, belajar yang diatur sendiri. Peserta didik melakukan pekerjaan yang signifikan. Ada tujuannya, ada urusannya dengan orang lain, ada hubungannya dengan penentuan pilihan, dan ada produknya atau hasilnya yang sifatnya nyata. Yang keempat yaitu bekerja sama. Peserta didik dapat bekerja sama. Guru membantu peserta didik bekerja secara efektif dalam kelompok, membantu mereka memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. 5. Yaitu berpikir kritis dan kreatif. Peserta didik dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis dan kreatif, dapat menganalisis, membuat sintesis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan logika dan bukti-bukti.
Yang keenam yaitu mengasuh atau memelihara pribadi peserta didik. Peserta didik memelihara pribadinya, mengetahui, memberi perhatian, memiliki harapan-harapan yang tinggi, memotivasi dan memperkuat diri sendiri. Peserta didik tidak dapat berhasil tanpa dukungan orang dewasa. Peserta didik menghormati temannya dan juga orang dewasa. Yang ketujuh yaitu mencapai standar yang tinggi. Peserta didik mengenal dan mencapai standar yang tinggi, mengidentifikasi tujuan dan motivasi peserta didik untuk mencapainya. Guru memperlihatkan kepada peserta didik cara mencapai apa yang disebut excellent. Yang kedelapan yaitu menggunakan penilaian autentik. Peserta didik menggunakan pengetahuan akademis dalam konteks dunia nyata untuk suatu tujuan yang bermakna. Selanjutnya yaitu fokus pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual menempatkan peserta didik di dalam konteks bermakna yang menghubungkan pengetahuan awal peserta didik dengan materi yang sedang dipelajari dan sekaligus memperhatikan faktor-faktor kebutuhan individual peserta didik dan peranan guru. Sehubungan dengan itu, maka pendekatan pengajaran kontekstual harus menekankan pada hal-hal berikut. 1. Belajar berbasis masalah, yaitu suatu pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai satu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pembelajaran. Yang kedua yaitu pengajaran autentik, yaitu pendekatan pengajaran yang memperkenalkan peserta didik untuk mempelajari konteks bermakna. Yang ketiga yaitu berbasis inquiry, yang membutuhkan strategi pengajaran yang mengikuti metodologi sains dan menyediakan kesempatan untuk pembelajaran yang bermakna. Yang keempat yaitu belajar berbasis proyek atau tugas, yang membutuhkan suatu pendekatan atau pengajaran komprehensif di mana lingkungan belajar peserta didik didesain agar peserta didik dapat melakukan penyelidikan terhadap masalah autentik termasuk pendalaman materi dari suatu topik mata pelajaran dan melaksanakan tugas bermakna yang lainnya. Yang kelima yaitu belajar berbasis kerja, yang melakukan suatu pendekatan pengajaran yang memungkinkan peserta didik menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari materi pelajaran berbasis madrasah dan bagaimana materi tersebut dipergunakan kembali di tempat kerja. Selanjutnya yaitu yang keenam berbasis jasa layanan service learning, yang memerlukan penggunaan metodologi pengajaran yang mengkombinasikan jasa layanan masyarakat dengan suatu struktur berbasis madrasah untuk merefleksikan jasa-jasa layanan tersebut. Yang selanjutnya itu belajar secara kooperatif, yang memerlukan pendekatan pengajaran melalui penggunaan kelompok kecil peserta didik untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan belajar. Yang terakhir, yang poin terakhir yaitu komponen pembelajaran kontekstual. Dalam pembelajaran kontekstual ada 7 komponen yang pokok harus dikembangkan oleh guru, yaitu konstruktivisme adalah proses membangun atau proses menyusun pengetahuan baru dalam konteks struktur kognitif peserta didik berdasarkan pengalaman melalui CTL. Yang kedua inquiry. Inquiry artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir sistematis. Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil dari mengingat, akan tetapi hasil dari proses menemukan sendiri. Dengan demikian, dalam proses perencanaan, guru bukanlah mempersiapkan sejumlah materi yang harus dihafal, akan tetapi merancang pembelajaran menggunakan peserta didik dan menemukan sendiri materi yang harus dipahaminya. Yang ketiga yaitu bertanya atau questioning. Yang keempat yaitu masyarakat belajar. Yang kelima, pemodelan atau modeling adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh peserta didik. Yang keenam yaitu refleksi adalah proses pengendepanan pengalaman yang telah dipelajari yang dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya. Yang ketujuh yaitu penilaian nyata atau authentic assessment adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dibutuhkan peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran ditekankan kepada upaya membantu peserta didik agar mampu mempelajari apa yang dipelajarinya atau learning how to learn. Sekian materi belajar dan pembelajaran yang saya jelaskan. Saya harap teman-teman sekalian dapat memahami apa yang saya jelaskan tadi dengan baik dan maksimal. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.